Kemudian sumpah lagi, wallahi ana tidak pernah nyari-nyari lubis. Ketika kita sodorkan rekaman dari CCTV di situ, lain lagi ceritanya. Ya memang begitu Habib yang gua kenal. Memang begitu modelnya. Sama kayak PKI modelnya, miliaran, ratusan juta. Gua lupa, entah miliaran atau ratusan juta ditawarkan. Pokoknya banyak sekali duit. Nggak mau dia. Ditawarin jadi menteri agama, nggak mau dia. Kira-kira kalian percaya nggak? Percaya tidak? Jadi Bung Lubis setiap dapat sumbangan itu dikumpulkan, baru dikirim, ditransfer sama si Bahar. Mereka mau memutar balik fakta, mau memfitnah Bung Lubis. Karena Bung Lubis ada bukti transferan. Kalau perlu berperang, kita berperang lagi, jangan pakai lagi. Karena TIJ bukan orang perang. Kalau mereka mau berperang, mau memerangi kita, siap kita ladeni saudara. Walaupun TIJ sendiri di Aceh. Dengan adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian kiai-kiai kita bangkit, yang dulunya mereka pernah dipersekusi, yang dulunya mereka pernah dipermalukan, semua bangkit, bersatu. Bagaimana Anda meminta dimuliakan, bagaimana Anda meminta dicintai, sedangkan Anda tidak bisa menunjukkan akhlakul karimah, tidak bisa menunjukkan rasa cinta Anda kepada orang-orang lain. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Itu congornya si Rizik yang ngomong. Coba kalian cari video itu, pasti ada bebenguknya si Rizik itu nampak di situ, ngomong begitu. Bisa diperiksa, saudara. Bisa diperiksa. Karena setiap lembaga pencatatan nasab mereka punya buku besar. Bukan bacot yang besar. Di buku besar itu kan ada. Nggak perlu suruh orang, suruh si Wafi untuk ngebela, suruh si Zaini untuk ngebela, suruh si Rumel untuk jalan-jalan nyari manuskrip. Karena itulah fungsi daripada lembaga pencatatan nasab. Seharusnya datanya sudah ada sejak lama. Nanti di yaumil qiyamah ente tidak akan berada dalam golongan al-imam faqihil muqaddam. Wallahi, nggak perlu. Siang dan malam kita selalu mendoakan supaya nanti di yaumil qiyamah kita disatukan dengan golongan-golongan yang cinta terhadap baginda Nabi, berada dalam golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu merasa lebih baik dari Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan si Adam itu kau ciptakan dari tanah. Masih punya alasan gitu. Rupanya iblis ini menjadi tokoh pertama yang pamer silsilah keturunan, merasa lebih baik dari yang lain karena faktor nasab. Tetapi karena iblis memang sudah punya komitmen untuk merusak umat manusia, belakangan perilaku iblis ini banyak dicontoh oleh orang yang sibuk nyusun silsilah. Allah tidak mau panjang-panjang, fakhruj minha fa innaka rajim. Hai iblis, kamu keluar saja dari sini, kamu terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kamu dikutuk sampai hari kiamat nanti. Si iblis ini adalah rivalmu, musuhmu, dan musuh istrimu. Jika satu saat dia kesini, jangan kau terima, jangan kau dengarkan ucapannya, nanti kamu celaka. Ayem. Tahu-tahu iblis sudah berubah jadi setan. S2. Rupanya mungkin dalam pengusiran itu dia menyempatkan diri kuliah di sana. Tadinya iblis, sekarang jadi setan. Maka di ayat fawaswasalahum syaitan, bukan iblis lagi. Dia datang silaturahim kepada Adam dan Hawa. Memang setan juga paling rajin silaturahim. Tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih rajin daripada setan silaturahimnya, terutama musim pilkada. Yang tidak pernah ke masjid mendadak, yang tidak pernah itikaf paling depan duduknya. Ayat yang dibaca oleh setan sama dengan ayat yang dibaca oleh Adam.
Yang membedakan Adam itu sanadnya mutasil, memang dia yang terima dari Allah, sedangkan setan itu tafsirnya ngarang sendiri, dan tafsirnya itu tafsir kepentingan politik. Adam tidak sadar apapun tafsir yang disampaikan oleh setan sebagai lawan politik pasti demi menjatuhkan Adam dan wapresnya, pasti itu. Nah sayangnya iblis ini menyatakan diri sebagai penasehat Dewan Pertimbangan Presiden. Nah kira-kira begitu sekarang. Ini kata dia sendiri. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, setan bersumpah, aku penasehat kamu kok. Lah kok yo Adam setuju gitu loh. Orang kayak gini kok jadi penasehat. Dipecah oleh setan antara Adam dengan wapresnya. Hati-hati. Salah satu usaha untuk menghancurkan sebuah negara biasanya apa? Bagaimana dipecah antara presiden dengan wapresnya. Kalau sudah pecah dia akan masuk. Kita nggak ngomongin negara mana-mana ya, Adam dan Hawa. Segala cara. Krisis. Untung tidak terjadi desintegrasi bangsa. Apa yang dilakukan Adam? Dalam kesulitan yang sangat, dalam krisis ekonomi, berantakan rumah tangga, Adam tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu petunjuk Allah, dan Allah ijazahkan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam mendapat ijazah langsung dari Allah. Dikirim ilmu langsung dari Allah, dan kamu baca wirid ini. Nah ini. Zikir ini yang kamu baca, doa ini yang kamu baca. Jadi nggak ngarang doanya. Ternyata yang bisa membebaskan Adam dan Hawa dari krisis rumah tangganya, dari krisis ekonominya adalah zikir dan doa. Tapi zikir dan doa ini ada syaratnya, mir rabbihi, dari sana, bukan kata dia. Itu cari sopo, lain cek saha. Selesai Adam. Salam buat rekan-rekan PWILS semuanya, buat sahabat-sahabat TIJ semuanya, buat para kibiners semuanya. Nah, Kiai Imad ini muncul ya seperti jawaban doa saya gitu. Dan tentunya Kiai Imad muncul ini juga atas permintaan habaib. Nah, atas permintaan habaib. Jadi beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya dilaporkan sama Habib, saudara. Kenapa? Karena saya tidak percaya dan saya mengatakan bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Maksudnya Habib Alwi, Habib Sodik, Jafar Sodik, kemudian Habib Kumar Lampung, Habib Syehrel, marganya ofisial. Terus Habib Mahdi, bukan Imam Mahdi ya, Habib Mahdi bin Yahya, saudara. Kemudian mereka minta data. Minta data di mana bukti bahwa TIJ ini mengatakan bahwa Habib ini bukan cucu Nabi. Dan TIJ tidak percaya sampai sekarang mereka cucu Nabi. Nah, dari sekian lama saya menunggu data yang diminta oleh si Kumar Lampung atau Al-Habib Asli Umar As-Segaf Begal Lampung. Muncullah Kiai Imad gitu. Dengan adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian kiai-kiai kita bangkit yang dulunya menganggap mereka itu zuriyah Nabi, yang dulunya mereka pernah dipersekusi, yang dulunya mereka pernah dipermalukan, semua bangkit, bersatu. Yang dulunya mereka pernah disakiti, pernah didawiri, akhirnya muncul ke permukaan. Maka dalam asumsi saya, bukan kata datuk saya ya, dalam asumsi saya itu Kiai Imad merupakan orang yang diutus oleh Allah untuk menjawab soalan-soalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait masalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi tapi berperilaku seperti Yahudi. Dan akhirnya terjawab itu semua.
Dan saya juga pernah menanyakan kepada oknum polisi yang menangani saya pada saat saya dilaporkan oleh Habib, ente percaya nggak, Bib, kalau mereka itu cucu Nabi? Kurang lebih begitu pertanyaan saya. Kalau aneh, Bib, aneh nggak percaya, kata polisi. Masa Habib kayak gitu? Kemudian ketika kita membahas perilaku mereka membantah bahwa perilaku seseorang itu tidak bisa membatalkan nasab. Oh jelas. Kalau perilaku ente buruk, akhlak ente buruk, ente tidak bisa dijadikan sebagai panutan, ente tidak lebih dari gerombolan preman, jangan ngaku cucu Nabi. Selesai. Bagaimana Anda meminta dimuliakan, bagaimana Anda meminta dicintai, sedangkan Anda tidak bisa menunjukkan akhlakul karimah, tidak bisa menunjukkan rasa cinta Anda kepada orang-orang lain. Kalau ada habaib atau habib yang bertemu dengan saya, habibnya penuh dengan akhlak, penuh dengan ilmu pengetahuan, ataupun tidak punya ilmu pengetahuan tentang agama, kita bisa bergaul, ngobrol enak, tanpa ada pembatas di antara kita, sehingga saya harus mencium tangannya, sehingga saya harus mengelu-elukan dia. Monggo, silahkan, saya mau berteman. Lagian pun saya banyak teman dari Habib. Nah, jadi ingat, seolah-olah, apakah ini Kiai Imad muncul sebagai bentuk jawaban dari doa saya kepada Allah? Karena saya waktu itu memang saya bukan ahli nasab, bukan orang yang paham tentang ilmu nasab. Jadi saya spontan mengatakan mereka itu bukan Habib. Saya nggak ada bukti. Saya ngomong doang. Saya ngomong. Ternyata bukan omongan saya juga bukan omongan saya aja yang nggak ada bukti. Pengakuan mereka ternyata juga nggak ada bukti. Ingat, Kiai Imad bukan utusan Allah, bukan Rasul. Tetapi Kiai Imad itu seolah-olah seperti jawaban atas doa-doa saya selama ini gitu. Nah, sehingga membangkitkan ghirah dari kiai-kiai kita, dari gus-gus kita, dari masyarakat kita, sangat antusias sekali. Jadi saya nggak takut kualat kepada Habib itu dari saya dulu, dari semenjak saya mengenal Habib gitu. Misalnya saya mengenal si Rijik, mengenal si Bahar, dan sejenisnya gitu. Saya nggak takut kualat. Kalau takut saya nggak mungkin memepet si Sodik yang terang-terangan telah menipu TKW atas nama saya, Dawir. Kemudian di situ kesalahan yang paling fatal yang mereka buat adalah dengan memasukkan saya ke dalam penjara. Kalau persekusi nggak berani. Jadi sejauh ini tidak ada sedikit pun penyesalan dari saya atas apa yang saya lakukan, atas apa yang saya bicarakan. Tidak ada penyesalan dalam diri saya. Karena saya tidak merasa kalau yang saya lakukan ini salah. Nah, kalau salah menurut Habib, belum tentu salah di hadapan Allah. Karena Habib itu bukan Allah. Yang bilang Habib itu Allah siapa? Nggak ada. Dan sejauh ini saya masih mendukung tesisnya Kiai Imaduddin. Saya percaya dengan tesisnya Kiai Imaduddin. Sebelum ada Habib yang bisa membantahnya secara ilmiah. Kalau framing murahan, nggak usah. Selama ini saya belajar dari sosok Rijik, cara menghina, cara merosting, cara melucuti harga diri orang. Tetapi saya tidak fitnah. Nah, saya hanya belajar intonasi. Saya hanya belajar cara menggunakan public speaking. Saudara, ikon utusan juga, utusan iblis, saudara. Jadi begitu, teman-teman semuanya. Nah, jadi Kiai Imad itu muncul seakan-akan itu jawaban dari doa-doa saya selama bulan Ramadan itu. Saya ada di dalam penjara, dilaporkan sama Habib karena saya tidak percaya mereka cucu Nabi, dan saya mengatakan mereka bukan cucu Nabi. Dan mereka menantang saya untuk membuktikan. Dan akhirnya Kiai Imad muncul. Kenapa marah? Kalau perlu berperang, kita berperang lagi. Jangan pakai lagi.
Karena TIJ bukan orang perang. Kalau mereka mau berperang, mau memerangi kita, siap kita ladeni saudara. Walaupun TIJ sendiri di Aceh. Kolab kata-kata Kori gitu bang. Kori itu bukan orang perang dulu. Kalau kata Habib Muhammad Asgaf atau Aventador 007, beliau mengatakan bahwa si Kori itu merupakan seorang cepu di masa konflik. Kemudian si Kori itu lari terbirit-birit ke Bekasi. Nah, kalau sekarang kata Aventador, saya rekam, saya simpan itu screenshot chat daripada Aventador 007. Nah, si Kori itu seorang cepu. Nah, jadi nggak bisa tinggal di Aceh, atau bahasa Acehnya cua. Itu menurut kalam daripada Habib Muhammad Asgaf. Jadi cepu itu di Aceh itu bisa diartikan pengkhianat, bisa diartikan dua muka. Bisa diartikan juga cua itu ya, cua atau cepu itu informan. Jadi yang bukan mata-mata cepu itu suka-suka gitu, ngelapor, ada orang ngumpet ngelapor. Bukan intel, beda dengan intel. Kalau intel memang orang yang direkrut, kemudian dididik, ditugaskan. Nah, jadi kalau intel ini dibunuh, itu mati dalam keadaan mulia. Nah, untuk kepentingan suatu kesatuan gitu, atau suatu kelompok gitu. Nah, jadi perang kan dua pihak yang bertikai ini. Jadi intelijen misalnya dari intelijen ini, intelijen A, intelijen dari B, itu tetap ada dalam peperangan. Woi TIJ, didatangi sama Habib Bahar, kemana kau pergi? Tanya sama Bahar, datangnya kemana? Ataupun datang lewat mimpi dia, ya kan? Nggak ketemu sama TIJ gitu. Nah, Kiai Imad itu sebagai, menurut saya ya, sang pencerah. Nah, ketika orang-orang meyakini dengan hakul yakin, bahkan menakuti mereka, bahkan takut kualat sama mereka, bahkan memberikan apa yang dia miliki untuk mereka dengan alasan cinta, dengan alasan mereka dapat kaplingan surga. Nah, bahkan mereka sangat menghormati, sekalipun itu preman, tetapi Habib mereka sangat menghormati. Sekalipun dia itu mengobok-ngobok ajaran agama Islam, mengobok-ngobok akidah, tetap mereka dicintai. Tapi lain halnya setelah Kiai Imad muncul. Kalau saya dari masa saya kibin aja, saya banyak hal yang janggal memang. Hal yang janggal yang saya dengar dari mereka. Kebiasaan mereka, Habib-Habib yang saya kenal, yang saya ajak dia live, karena dia minta panggung dari saya kasih panggung, itu banyakan bohong. Dusta. Dalam hati saya, Habib kok bohong gitu. Emang Habib nggak boleh bohong? Begini, saudara. Kalau ente mau bohong, jangan ngaku cucu Nabi. Jangan ngaku cucu Nabi. Kenapa? Kalau pendusta itu, jadi umat Nabi aja, Nabi nggak mau ngakui. Nah, apalagi ngaku cucu Nabi, ente berdusta, berbohong. Gitu. Jadi intinya, saya sebelum masuk penjara itu, saya udah nggak percaya lagi sampai sekarang. Ente kalau nggak percaya, udah ente aja yang nggak percaya, jangan cerita. Saya bercerita karena saya nggak percaya, biar teman-teman saya tahu kalau saya nggak percaya. Masa cerita dongeng bisa kita ceritakan, cerita bohong bisa kalian ceritakan, cerita kejujuran masa nggak boleh diceritakan? Udah kebalik ya? Yang bohong, yang batil, setiap hari dipamerkan, disiarkan. Kalau ente cerita sama dengan ente mempermalukan habaib. Emang masalah sama gue? Dengan adanya tesis Kiai Imad, saya mengikuti tesis Kiai Imad, sampai sekarang saya nunggu bantahan dari habaib, dari Rabitatul Alawiyah. Bantahan sih ada, tapi nggak mengena. Nggak mengena. Misalnya gini, dalam ilmu nasab, ketika kita ingin mengisbat seseorang, apakah nasabnya tersambung atau tidak,
dia harus ada data. Nah, data pertinggal ataupun catatan keluarga. Jadi kesannya begini, jawaban mereka itu ketika mereka tidak memenuhi syarat, maka mereka membuang syarat itu. Ketika mereka tidak bisa mengikuti aturan main, mereka rubah aturannya. Nah, itu yang janggal sekali. Nah, ketika Kiai Imad menuntut atau mempertanyakan kitab sejaman yang menceritakan tentang datuk mereka menjawab, kitab sejaman itu banyak ditulis, banyak peninggalan. Mana? Ditanya sama Kiai Imad. Dikirimlah Rumel Abbas jalan-jalan ke Timur Tengah. Pulang-pulang Rumel Abbas, ternyata nggak ada yang ditanyakan sama Kiai Imad itu kitab sejaman, nggak ada. Cuman gorengan aja kitab sejaman. Kemudian si Munib, menantunya si Rijik, mengatakan bahwa kalau tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Kalau tidak ditemukan bukan berarti tidak ada, katanya. Itu logika dia. Kalau tidak ada gimana mau ditemukan? Kemudian mereka merubah. Syarat kitab sejaman ditiadakan. Kemudian syarat tes DNA ditiadakan. Dan syarat seperti itu pernah diucapkan oleh congornya si Rijik. Atau moncongnya si Rijik. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA. Itu congornya si Rijik yang ngomong. Nah, coba kalian cari video itu, pasti ada bebenguknya si Rijik itu nampak di situ, ngomong begitu. Bisa diperiksa, saudara. Bisa diperiksa. Ketika mereka tidak memenuhi syarat itu semua, maka syarat itu dibuang, saudara. Sekarang syuhra wal istifadah dan husnudon aja. Pertama, framingan. Kiai Imad itu bukan ahli nasab. Dia belajar di kandang kebo. Tesisnya belum diuji di universitas. Yang ngatain itu kan nggak tahu tesis Kiai Imad udah diuji atau tidak, kan dia belum tahu. Ketika engkau belum tahu, jangan memfitnah orang lain. Itu tesis Kiai Imad sudah diuji, cuman bukan di depan moncong kau. Kalau mau di depan moncong kalian, buat acara di universitas. Terus si Rijik ngomong, kalau memang tesisnya itu benar, ayo harus diuji di universitas. Kemudian buat acara di Robitoh Alawiyah. Mulai kapan? Mulai kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Mulai kapan? Mulai kapan? Seharusnya ketika ada polemik ini, kalau memang ada lembaga pencatatan nasab, tinggal buka aja buku besarnya. Buka. Ataupun mungkin harus ditaburkan bunga dulu, nggak apa-apa. Serah kalian itu caranya. Karena setiap lembaga pencatatan nasab mereka punya buku besar. Bukan bacot yang besar. Nah, di buku besar itu kan ada, nggak perlu suruh si Wafi untuk ngebela, suruh si Zaini untuk ngebela, suruh si Rumel untuk jalan-jalan nyari manuskrip. Kenapa? Karena itulah fungsi daripada lembaga pencatatan nasab. Seharusnya datanya sudah ada sejak lama. Jadi selama ini kalian ngaku-ngaku di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Itu dari mana? Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Ini kalau kita kritik nanti ente nggak akan dipandang oleh Datuk kami. Kalau dulu, sekarang mana berani lagi? Nanti ente di yaumil qiyamah nggak akan bisa memandang Datuk kami. Bodoh amat, kagak penting gua Datuk lu. Nanti di yaumil qiyamah ente tidak akan berada dalam golongan al-imam faqihil muqaddam. Wallahi nggak perlu.
Siang dan malam kita selalu mendoakan supaya nanti di yaumil qiyamah kita disatukan dengan golongan-golongan yang cinta terhadap baginda Nabi, berada dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan golongan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Siapa dia? Kalian tahu? Gua kenal Al-Imam Faqihil Muqaddam itu baru-baru ini, setelah Kisru Nasab ini. Dulu gua nggak kenal. Dan nggak mau kenal, gue nggak perlu. Apa perlunya kita mengenal datuk mereka? Yang perlu kita kenali, yang pertama, rukun Islam. Ada 5 perkara. Yang kedua, rukun iman. Ada 6 perkara. Malaikat yang 10. Harus kita hafal. Nabi dan Rasul 25. Rukun sholat. Yang 13 perkara itu. Sifat-sifat Allah yang 20. Yang wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat-sifat Nabi yang 4. Itu Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Ali As-Sahkran, Al-Imam Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Abi Bakar Al-Adni. Gua nggak kenal dan nggak mau kenalan. Sekarang bingung. Akhirnya mereka mau mengalihkan isu. Nebeng ijazah palsu lagi. Gitu. Ijazah palsu pinter ngomong. Lah, kalau ada yang menuduh ijazah ente palsu, seharusnya ente tunjukin dong, buktikan dong. Bukan kita yang menuduh yang membuktikan, tetapi ente yang tertuduh yang harus membuktikan. Lah sekarang kok sama Kiai Imad, kok Kiai Imad disuruh buktikan? Kiai Imad sudah membuktikan, cuman kalian tidak bisa nerima. Gitu. Coba dong demo Kiai Imad. Bukan Gus Fuad, Kiai Imad kalian demo. Gus Fuad itu hanya mengatakan guru tua sebagai monyet dengan sesuatu perbandingan yang menyakiti hati kalian. Tetapi Kiai Imad, ya kan, mengatakan bahwa datuk-datuk kalian itu bernasab batil kepada Nabi, saudara. Tidak tersambung nasab kalian. Bukan memutuskan nasab kalian, tapi mengatakan tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, bagaimana putus? Aduh. Kalau tidak tersambung, gimana putus? Ini nggak tersambung, kata Kiai Imad. Bukan mengatakan putus, tidak tersambung. Kalau boleh, kita mengulang. Gua nggak pingin kenal mereka. Kalau boleh, gua ulang lagi. Kan tidak boleh. Ini ceritanya kalau Habib tidak malu kepada Allah, maka api neraka jahanam akan dipadamkan dengan kelingkingnya. Kalau imam besar tidak melarang kami, maka kami akan mengepung istana, saudara. Masa bahasa seperti itu kita udah dewasa nggak paham? Gitu. Kalau sekarang berarti syarat untuk mengesahkan nasab syuhra wal istifadah husnudzon. Jikalau misal apabila andai kata ibarat contoh, ya andai kata, dan si Sodik ini ditawarkan oleh Pak Jokowi supaya dia menjadi Menteri Agama. Ceritanya sama saya, cerita. Suatu ketika Pak Jokowi datang ke rumah dia sendiri, nggak bawa pas pampres. Nah, karena rumahnya masuk gang, akhirnya mobilnya diparkir di depan gang. Dia masuk sendiri pakai hoodie, nutup kepala gitu. Nah, ketemu langsung sama Sodik. Menawarkan si Sodik, mau nggak jadi Menteri Agama gitu. Maksudnya dia sangat sangat kritis, sangat berprinsip, sehingga ditawarkan duit sama Bapak Presiden, nggak mau dia. Miliaran, ratusan juta
Gue lupa, entah miliaran, entah ratusan juta ditawarkan. Pokoknya banyak sekali duit. Nggak mau dia. Ditawarin menjadi menteri agama, nggak mau dia. Kira-kira kalian percaya nggak? Percaya tidak? Karena bahasa seperti itu, bahasa atau kata-kata dari sales MLM tahun 90-an. Nah, itu ya sama, kita nggak percaya. Nah, sama seperti Bahar juga, formatnya sama semua. Ditawari duit oleh pejabat ratusan triliunan, si Bahar dia nggak mau terima. Tapi kalau duit dari rakyat kecil, dari rakyat yang susah, mau mereka, walaupun recehan. Saya cerita ini bukan untuk mendawir, ya. Maaf KT itu pasti ada tuh keluar. Maaf KT nih bang, udah pening nih bang. Antum kan tahu bang, kalau aneh di YouTube kan belum terlalu banyak. Aneh pun dicekal di mana-mana. Aneh pun nggak bisa ceramah, dicekal. Nah, waktu itu ada acara maulud, jadi dia nggak diterima karena masuk penjara gara-gara menghina Kiai Ma'ruf Amin. Jadi orang-orang panitia acara pelaksana itu maulud nggak mau ambil resiko ngundang dia gitu. Nah, jadi dengan gaya penyok, dia berhasil mendawiri saya. Setelah dia dawir kepada saya tanya ke Bung Lubis, apakah Habib itu modelnya begitu ya Bung? Saya tanya, karena Bung Lubis kan naruh Habib di atas kepala waktu itu. Udah bang, nggak usah dikasih. Itu nanti kalau abang kasih sekali dua kali itu minta lagi. Ternyata Bung Lubis sudah capek. Udah capek. Bung Lubis dulu merupakan orang yang orang yang sangat takzim kepada si Bahar. Kemudian dia ngedawir untuk si Bahar, bukan untuk dirinya. Yang ngedawir untuk si Bahar. Ada orang misalnya mau ketemu dengan si Bahar, harus melalui Bung Lubis. Jadi Bung Lubis setiap dapat sumbangan itu dikumpulkan, baru dikirim, ditransfer sama si Bahar. Mereka mau memutar balik fakta, mau memfitnah Bung Lubis. Karena Bung Lubis ada bukti transferan dari TKW, kemudian Bung Lubis transfer ke si Bahar. Bung Lubis bisa klarifikasi, ini bukti transferan untuk si Bahar, ini bukti uang masuk, ini bukti pengeluaran Bung Lubis ditransfer ke si Bahar. Di situ mereka langsung ciut nyalinya. Kemudian sumpah lagi, wallahi ana tidak pernah nyari-nyari Lubis. Ketika kita sodorkan rekaman dari CCTV di situ, lain lagi ceritanya. Memang begitu Habib yang gua kenal. Memang begitu modelnya. Sama kayak PKI modelnya. Si Kumar, si Cerel. Dia mau jadi centengnya dukun. Waktu gua nyerang dukun, pakai nama Al-Habib Syehrel bin Syekh Abu Bakar. Dipikir gua takut. Ya kapan Habib jadi kroconya dukun, kutanya. Habis itu buat video klarifikasi. Habis itu buat video klarifikasi dengan muka yang sangat menyedihkan, ya kan. Itu Bung Lubis tahu semua tuh kejadian itu. Gua kenal sama Bung Lubis ya pasca kejadian itu. Si Habib jadi centengnya dukun. Gitu. Setiap gua dulu, nggak gua bahas Habib. Gua bahas dukun dulu. Dukun-dukun yang suka nipu orang gitu. Ilmu begini, ilmu begitu. Gua hafal khatam lagi masalah perdukunan itu. Kemudian ada Habib. Kira-kira kalian percaya nggak ada Habib yang gurunya adalah dukun? Percaya tidak? Itu sempat viral. Si paling cicitnya Mbah Priuk, namanya si Salim Jindan. Dia bicara tentang dukun, dia bela gurunya, dia marah sama gue dengan cara gini. Ana ini cucunya Mbah Priyu, ana ini cucunya Rasulullah. Tujuan dia ngebela dukun, gurunya dukun tuh. Terus gue bilang, kalau ente cucunya Rasulullah emang kenapa? Aku bilang, yakin ente cucunya Rasulullah? Aku bilang, dengan bangganya dia cerita kayak gitu. Bagi gue itu nongseng, saudara.
nongseng. Mereka pikir ketika dia mengatakan dia cucunya Rasulullah, gue takut. Apalagi sekarang. Gue udah punya data. Dulu nggak punya data aja, feeling gue. Feeling dulu. Kalian tahu siapa gurunya Habib? Itu yang gue sebutkan tadi. Hah? Kong Halu Ridwan. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Enggak banget gue. Dari sekian banyak zuriyah Nabi kok cuman mereka yang banyak masalah. Mereka yang petantang petenteng. Kalau udah berani ngaku-ngaku zuriyah Nabi di depan publik ya harus diimbangi akhlak. Bisa jadi contoh yang baik bagi orang lain.